Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa nafsi fa ibtaqullah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul adzim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah karamah serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingganya alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat beliau yang menerima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada malam hari ini kita ada diskusi tentang wanita dunia dan wanita akhirat. Tentunya ini akan sangat menarik untuk dibahas. Kita jadi tahu bahwasanya seperti apa wanita dunia itu dan seperti apa wanita akhirat itu. Kepada Ukhti Arin, dipersilakan untuk menjelaskan tentang wanita dunia. Terima kasih Ukhti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat wanita merupakan makhluk yang dikodratkan oleh Allah SWT dengan segala macam kelebihan, yaitu wanita bisa melahirkan, mengandung, dan juga menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Lantas, bagaimana untuk menghadapi untuk menjadi wanita dunia? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ukhti Arin. Lalu bagaimana kita dalam menghadapi wanita dunia itu? Dan bagaimana cara kita untuk beristiqomah melawan hawa nafsu untuk mengejar keburukan dunia? Kepada Ukhti Hikmah dipersilakan untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk istiqomah jadi wanita akhirat. Baik, terima kasih Ukhti Putri. Sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu ya tentang kalau tadi kan Mbak Arin sudah menyampaikan tentang wanita dunia. Nah, selanjutnya yaitu tentang wanita akhirat. Jadi kalau menurut saya, jadi ada dua paribahasa ya. Jadi wanita akhirat itu bisa istilahnya ya wanita yang ada di akhirat. Siapa coba wanita yang ada di akhirat? Bidadari. Nah, bidadari. Yang kedua kita bisa ketahui wanita akhirat itu bisa juga wanita yang ada di dunia seperti kita ini ya, ukhtifillah. Namun orientasinya itu orientasi akhirat gitu. Jadi apa sih orientasi akhirat? Ya dia sebagai seorang wanita dia melaksanakan kodratnya dia sebagai seorang perempuan. Dia menjalankan apa yang seharusnya di dunia ini lakukan dengan landasan Al-Quran dan hadis. Ya kan? Seperti apa contohnya? Ya, seperti menutup aurat, ya kan? Menutup aurat, sholatnya, ya enggak? Kan ada juga, jadi dia wanita dunia, seorang muslim tentunya ya. Namun kadang dia tidak melaksanakan orientasi akhirat, ya kan? Banyak sekali loh terjadi sama kita itu. Jadi ada yang seorang muslimah tapi dia tidak berhijab. Nah, itu kan kita mau menilai dia kira-kira wanita dunia apa wanita akhirat. Nah, tentunya kurang lebihnya kayak gitu ya perbedaannya. Gitu. Jadi istilah wanita dunia itu ya mungkin dia tuh bisa dikatakan jauh dari jauh dari agama. Dia tidak mengerti agama atau mungkin dia tidak mempelajari agama dan dia menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan. Misalnya apa? Dia yang seharusnya sudah diciptakan sempurna sama Allah, tapi dia rubah
ciptaannya, ya kan? Seperti sekarang banyak budaya misalnya suntik putih lah, apalah segala macam seperti itu. Atau bisa juga dia yang seharusnya perempuan itu menikah dengan laki-laki, dia malah sukanya sama sesama perempuan. Nah, itu kan udah menyalahi kodrat namanya. Berarti kan itu tidak bisa dikatakan sebagai wanita akhirat atau bisa dikatakan sebagai wanita dunia. Seperti itu. Berarti kita itu sebagai wanita, sebagai muslimah harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kita harus memikirkan juga nanti di akhirat kelak. Jadi penting sekali peran kita sebagai muslimah memberikan edukasi yang seperti sekarang mengikuti tren seperti itu. Jadi sudah menjadi kebiasaan muslimah yang tadinya misal muslimah itu nyaman dengan hijab yang tertutup, yang panjang, tetapi karena mengikuti tren-tren, mencoba-coba atau dari melihat mencoba jadi terbiasa terus pede aja seperti itu. Ya, kadang memang wanita zaman sekarang itu kan mereka lebih mementingkan tenar, ya kan? Lebih mementingkan viral daripada menjaga kehormatannya. Lebih mementingkan duniawinya agar dia mungkin dicap sebagai mungkin cantik kan gitu. Jadi sampai lupa bagaimana kodratnya seorang perempuan. Ya ada perintah tersendiri gitu, khusus untuk para perempuan seperti contohnya yaitu sholat 5 waktu, ya kan? Seperti menjaga aurat, kalau seorang istri ya dia menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, kan seperti kalau sebagai ibu ya dia mendidik anaknya sampai menjadi benar-benar menjadi anak-anak yang solih dan solihah, seperti itu. Mungkin ada pendapat lain juga nggak dari uhti-uhti lain? Pendapat gue sih kan jadi kan kayak suatu pengaruh besar juga seperti itu. Jadi kita itu malah ikut terpengaruh. Nah, di sini saya juga mau bertanya. Ukti Fitri, malah mau bertanya kepada Ukti Hikmah, bagaimana nih dari penjabaran yang Ukti sampaikan tadi, lalu bagaimana cara kita supaya tetap beristiqomah dan terus-menerus berada di jalannya sebagai dunia akhirat itu. Terima kasih atas pertanyaannya Ukti kita. Kepada Uktinya sebenarnya bagaimana kita istiqomah menjadi wanita akhirat ya. Ya tentunya kita harus banyak-banyak belajar. Jadi jangan sampai kita cuma asal ikut-ikutan, oh dia berhijab, oh ya udah aku ikut hijaban aja gitu. Jadi jangan sampai kayak itu juga, oh yang penting aku sholat. Jadi kita tetap mempelajari ilmu-ilmunya, bagaimana seorang perempuan kodratnya perempuan apa yang harus dipelajari, kan banyak kan bab-bab tentang perempuan itu lebih banyak gitu, lebih komplit seperti itu. Dan sebenarnya kita juga tidak bisa melupakan dunia juga gitu. Jadi tetap kita benar kata Mbak Arin tadi ya, menyeimbangkan antara dunia dan tidak melupakan akhirat itu tadi gitu loh. Jadi ketika kita di dunia ya jangan sampai kita lupa ibadah kita ya kan sama Allah SWT apa yang diperintahkannya sesuai di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kan banyak itu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita muslimah, sebagai para ibu muslimah, banyak sekali. Seperti Diceritakan tentang wanita dunia yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Uruban Atraba dalam surat Al-Waqiah ayat ke-37. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah para perempuan dunia yang meninggalnya pada umur tua renta. Lalu di akhirat Allah akan menciptakan mereka kembali sebagai perawan. Nah, wanita dunia itu lebih baik daripada bidadari.
seperti perbedaan antara baju bagian luar dengan baju bagian dalam. Kenapa bisa begitu? Karena sholat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah SWT. Iya, benar. Jadi meskipun kita itu ada di dunia, bisa juga kita tuh menjadi wanita akhirat itu tadi. Jadi orientasinya karena orientasi kita yaitu akhirat gitu loh. Jadi meskipun kita ada di dunia, tapi label kita itu wanita akhirat, bukan wanita dunia gitu. Ya kan? Jadi kan soalnya kan wanita dunia itu yang kata-kata yang tidak asing untuk para wanita yang tidak mengerti agama. Ya enggak sih? Iya. Ya enggak, menurut teman-teman gitu ya. Nah, beda lagi dengan wanita akhirat itu tadi. Wanita yang berlandaskan orientasi akhirat. Seperti itu. Ya kan, Mbak Arin? Terima kasih atas penjelasannya untuk waktu hikmah. Kita jadi tahu bahwasannya wanita dunia itu ibaratnya seperti wanita yang tidak paham tentang agama Islam itu seperti apa. Dan seperti yang dijelaskan Ukti Hikmah tadi, kita jadi tahu nih bahwasannya jadi wanita itu memang kodratnya dalam Islam kita harus menutup aurat, kita harus menjaga kehormatan kita, menjaga kesucian kita, dan menjaga pergaulan kita agar tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Baik, kepada Ukti di sini yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Mana Ukti Fitri? Saya ingin bertanya kepada Ukti Arin, bagaimana biar kita tidak memikirkan melulu akhirat. Bagaimana biar kita tidak memikirkan melulu. Terima kasih Ukti Tina. Saya mencoba menjawab gimana caranya biar wanita itu tidak mementingkan kepentingan dunia terus. Selalu dekat dengan Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, Allah itu akan dekat dengan kita. Ya, apa saja sih yang kita lakukan? Pertama, ibadah, sholat 5 waktu. Itu jangan sampai ditinggalkan. Terus selalu bersedekah, berzikir, dan selalu mengucapkan sholawat. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ukti Arin. Dari penjelasan Ukti Arin tadi, kita jadi tahu nih bahwasannya bagaimana sih cara wanita itu untuk melawan hawa nafsunya, melakukan hal-hal yang buruk dan mementingkan dunia daripada akhirat. Intinya jangan meninggalkan ibadah 5 waktu tadi, sedekah, bersolawat, dan mengingat selalu Allah itu selalu mengawasi kita. Ada satu pertanyaan lagi ya. Untuk Ukti Hikmah, kan tadi kan sudah dijelasin nih istiqomahnya itu bagaimana. Nah, caranya kita melakukan agar lurus terus itu bagaimana? Maksudnya kan kayak anak-anak muda zaman sekarang ya yang udah ada sosmed, teman-teman juga di luar banyak. Itu kan otomatis kan pikiran kita kan agak kadang kan terganggu, goyah. Ya namanya anak muda zaman sekarang kan inginnya ikut tren gitu. Nah, bagaimana caranya kita itu menanggapi mereka dan supaya kita itu nggak ikut-ikutan ke mereka gitu loh. Terima kasih atas pertanyaannya Ukti Diva. Intinya bagaimana cara kita melawan hawa nafsu kita, maksudnya menahan pergaulan yang tidak baik. Kadang kan kita memang manusia itu berinteraksi dengan banyak orang ya di luar sana.
bagaimana cara kita untuk menahan itu tadi. Dan pada Ukti Hikmah dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih menjawab dari pertanyaan Mbak Diva. Kalau menurut saya ya, seorang remaja kan emang sekarang lagi istilahnya nggak jauh dari yang namanya medsos, ya kan. Tentunya gimana cara biar kita tuh tetap lurus aja gitu kan di jalan sebagai kita muslimah akhirat atau wanita akhirat. Yang pertama mungkin menyikapinya yaitu pilihlah tontonan-tontonan yang mengedukasi gitu loh, mengedukasi kita sebagai seorang perempuan yang yang konten-kontennya itu menambah wawasan tentang ilmu-ilmu bagaimana kita menjalankan perintah-perintahnya Allah SWT sebagai perempuan, ya kan? Jadi memilih konten yang tidak berbau-bau, yaitu tadi menjauhkan kita dari Allah SWT, menyimpang dari sana sini, yang seneng joget-joget segala macam. Kan kita biasanya namanya medsos itu kan tergantung kitanya, ya enggak? Misalnya apa yang sering kita tonton itu juga yang akan muncul, ya kan? Kalau kita sering nontonnya yang dangdut-dangdut, yang joget-joget misalnya, kalau enggak lah, pasti yang bakal keluar pasti joget-joget terus, ya enggak? Misalnya sering nontonnya anime ya, yang keluar bakal anime terus. Nontonnya drama Korea ya, dia keluarnya bakal drama Korea terus gitu. Beda kalau misalnya kita nontonnya tentang kajian-kajian misalnya dari ustazah, kan otomatis dia akan memilih sendiri gitu loh, TikTok gitu, misalnya TikTok, WhatsApp ataupun YouTube ataupun aplikasi lain lah. Jadi tergantung kitanya juga memilih konten yang baik. Kiranya ada lewat konten-konten yang ini, skip gitu aja gitu. Dan yang kedua, pergaulan. Jadi pergaulan itu penting, jangan sampai kita bergaul oke lah sama siapa aja ya, tapi jangan sampai kita kok malah tertarik ke hal-hal yang buruk gitu loh. Kalau misalnya dia mengajak sesuatu yang kebaikan, justru baik, kita bahkan ikut dalam kebaikan gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang mungkin melenceng, ya kita coba tahan gitu, seperti ya itu tadi. Jadi solusinya ya kita berteman dengan orang-orang yang jelas, yang istilahnya dia orang-orang baik, orang-orang yang intinya dia menjaga, mereka mengajak selalu sama kebaikan. Jadi bukan yang teman-teman yang barbar, ya kan, kalau bahasa sekarang seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Diva. Syukran Ukti. Baik, dari penjelasan Ukti Hikmah tadi, kita tahu bahwasanya di era zaman sekarang ini memang medsos itu banyak digunakan dan banyak hal-hal yang buruk yang bisa kita ambil gitu. Jadi intinya yang mencegah kita untuk melakukan hal buruk itu tadi ya kita sendiri, kita yang akan tahu bahwasanya cara kita gimana sih menahan itu semua. Itu tadi dari Mbak Hikmah, cari teman yang memang mengajak kebaikan dan menghindari konten-konten yang memang berbau hal-hal yang tidak baik seperti itu. Baik, dari waktu ini ada tambahan lagi? Sudah mungkin? Mungkin menambahkan lagi ya. Jadi ini pendapat kalian semua sih ya. Jadi ini umum. Wanita itu kan ada 3 kriteria ya. Jadi dia sebagai anak, yang kedua dia sebagai istri, lalu sebagai ibu. Nah, kira-kira itu kan kita kan kadang ya jangan disamain juga dong, gitu loh. Adakah perbedaan-perbedaan dari 3 ini gitu? Gimana kriteria-kriteria sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tapi tetap orientasinya juga akhirat. Seperti itu. Mungkin ada yang mau pendapat nih. Mungkin dari segi tontonan juga berbeda atau bagaimana, Ukti? Bisa diperjelas lagi? Afwan, anak. Ya, jadi kan tugas-tugas perempuan itu kan tetap itu tadi ada 3 kriteria. Kan satu, kita sebagai seorang anak, kita belum tentu, misalnya sebagai seorang anak kita belum tentu dong tahu yang dunia bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu. Nah, dari misalnya dari seorang istri belum tentu dia
tahu bagaimana menjadi ibu yang orientasinya akhirat misalnya, seperti itu kan. Nah, gimana sih kita biar tetap memadukan jadi 3 kriteria tadi loh. Mungkin itu dari segi peran ya. Jadi yang pertama peran seorang anak. Peran seorang anak itu yang pertama kita harus patuh kepada orang tua, kedua orang tua kita. Kalau yang kedua itu wanita itu dinobatkan sebagai istri. Dan sebagai istri itu istri sudah milik suami. Tetapi kita sebagai istri juga tidak boleh melupakan orang tua kita, terutama ibu kita. Dan yang ketiga sebagai seorang ibu. Nah, kita sebagai seorang ibu dari anak-anak kita tentunya kita harus memposisikan bahwasanya kita tuh sudah menjadi seorang ibu dan tanggung jawab kita besar terhadap keluarga kita. Jadi tanggung jawab seorang ibu itu kepada suami, harus merawat anak juga, terus juga harus kita memikirkan orang tua kita. Misalnya kita mendatangi orang tua kita, mendatangi itu juga kita harus memikirkan kita sudah berkeluarga, berarti kita birrul walidain kepada orang tua. Contohnya membawakan bingkisan, atau bisa juga kita memberikan uang kepada orang tua kita karena sebagai balas budi, karena dulu orang tua kita sudah merawat kita sampai kita menikah dengan suami kita. Ya, bisa diterima. Ada di sini ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih kepada ukti di sini yang sudah mendiskusikan apa sih perbedaan wanita dunia dan wanita akhirat. Jadi intinya jadi wanita dunia itu memang melelahkan. Nah, tadi juga kita sudah menerima solusi dari Ukti Hikmah dan penjelasannya yang begitu luar biasa. Jadi wanita akhirat itu memang harus paham agama. Bagaimana kita itu sebagai wanita harus menutup aurat, terus tidak meninggalkan aturan-aturan yang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada ukti-ukti di rumah, ukti filah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Geraha Anisa ini. Baiklah, mari kita tutup acara diskusi tentang wanita dunia dan wanita akhirat ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.